Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nafila Bisyaro, kelas 11 keperawatan. Di sini saya akan mengedukasikan tentang Siamama. Anatomi payudara. Yang pertama ada otot, yang kedua jaringan lemak, yang ketiga kelenjar susu, yang keempat saluran kelenjar susu, yang kelima areola, yang keenam puting susu, dan yang ketujuh kelenjar limfa. Kanker payudara. Apa sih kanker payudara itu? Jadi, kanker payudara adalah kanker ganas yang tersusun dari sel-sel payudara yang tumbuh dan berkembang secara tidak terkendali. Tumor dapat menyebar di antara jaringan atau organ di dekat payudara, bahkan ke bagian organ lainnya loh. Stadium 1, ukurannya kurang lebih 2 cm. Stadium 2 kurang lebih 2-5 cm. Stadium 3 ukurannya lebih dari 5 cm. Dan stadium 4 menyebar ke organ lainnya. Penyebab kanker payudara. Sampai saat ini, penyebab kanker payudara belum diketahui secara pasti. Namun, dari hasil penelitian, didapat kemungkinan kanker payudara disebabkan oleh mutasi sel, oleh faktor genetik, dan ketidakseimbangan hormon. Faktor risiko yang meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Yang pertama, jenis kelamin, lebih sering terjadi pada wanita. Yang kedua, usia. Wanita berusia kurang dari 30 tahun biasanya lebih berisiko terjadinya kanker payudara. Yang ketiga, pil kontrasepsi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker setelah penggunaan dihentikan selama 5-10 tahun. Yang keempat, obesitas. Obesitas cenderung memiliki kadar insulin yang sangat tinggi dan dapat merangsang pertumbuhan sel kanker. Dan yang kelima, mengkonsumsi alkohol. Dan yang keenam, merokok. Dan yang ketujuh, faktor genetik. Gejala. Yang pertama, terdapat benjolan pada payudara yang dapat diraba semakin mengeras, tidak beraturan dan terasa nyeri. Yang kedua, perubahan bentuk dan ukuran payudara biasanya terjadi di salah satu payudara. Yang ketiga, puting tertarik ke dalam dan terasa gatal. Yang keempat, pengerutan kulit payudara menyerupai kulit jeruk. Mencegah kanker payudara. Yang pertama, tidak merokok. Yang kedua, tidak mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga, pola makan sehat. Dan yang keempat, menjaga berat badan tetap ideal. Deteksi dini kanker payudara. Lakukan deteksi dini kanker payudara dengan sadari. Pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh wanita itu sendiri untuk mengenali dan menemukan kelainan pada payudara. Tujuan sadari. Apa sih tujuan sadari itu? Yang pertama, sebagai deteksi dini kanker payudara, bukan untuk mencegah kanker payudara. Jika terdeteksi adanya kanker, agar dapat segera melakukan pengobatan lebih dini dan akan memperpanjang harapan hidup penderita kanker payudara. Menurunkan angka kematian penderita kanker payudara. Waktu untuk melakukan sadari. Setiap bulan pada hari ke-7 sampai 10 setelah hari pertama haid atau tanggal yang sama setiap bulan pada wanita yang telah menopause. Hal ini dikarenakan pada hari 7-10 pada siklus menstruasi terjadi penurunan dan mudah mendeteksi adanya benjolan pada payudara. Lalu, siapa saja sasaran sadari? Menurut Kemenkes RI 2017,
semua wanita di atas usia 15 tahun, terutama usia 35 tahun ke atas, wanita yang memiliki riwayat keluarga kanker payudara atau kanker jenis lainnya. Rekomendasi: wanita kurang dari 15 tahun melakukan sadari setiap bulan. Wanita kurang dari 30-40 tahun mamograf. Wanita 40 tahun melakukan check up pada dokter ahli. Prosedur pemeriksaan sadari menurut Kemenkar 2017. Melihat, yang pertama, lakukan dengan posisi berada di depan cermin dan lepaskan pakaian atas. Yang kedua, lakukan dengan posisi tangan lurus ke bawah dan di pinggang. Yang ketiga, lihat payudara dan ketiak. Perhatikan keadaan kulit payudara. Meraba, lakukan dengan posisi di depan cermin. Yang kedua, pada waktu meraba, gunakan bagian dalam jari telunjuk dan jari tengah dan jari manis. Yang ketiga, lakukan pada payudara kiri dan kanan. 4. Selain melakukan perasaan pada payudara, lakukan penekanan pada ketiak. Penilai puting. Yang pertama, pijat puting susu dan lihat apakah ada cairan yang keluar. Yang kedua, lihat bagian dalam bra capnya, apakah ada flek bekas keluar cairan dari puting. Apakah ditemukan kelainan? Dianjurkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, berikan tanda atau pengingat tempat ditemukan kelainan sebagai bahan evaluasi di hari berikutnya. Apabila di bulan berikutnya terjadi kelainan di tempat yang sama, maka segera periksalah ke dokter. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.